Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Di beranda YouTube saya selalu berlewatan mengenai masalah Pompes atau Pondok Pesantren Al Zaitun. Mulai dari reaksi-reaksi saudara muslim sejak lahir, bahkan reaksi-reaksi daripada para mukallaf. Yes, saya jadi penasaran sahabat, ada apa ya dengan Pompes ini sehingga banyak saudara-saudara muslim protes mengenai Pompes Al Zaitun, di mana dahulunya Pendeta Saifuddin Ibrahim pernah jadi guru besar di sana. Akhirnya sahabat yang terkasih, saya menemukan video di mana di situ seorang pimpinan Pompes Al Zaitun, Bapak Panji Gumilang, memberikan sebuah pernyataan doa. Yuk kita lihat videonya sahabat. Syekh maupun kita semua mendengar bahwa tokoh umat Katolik di dunia, yakni Paus Fransiskus, sedang sakit. Kita paham bahwa Paus selalu menampilkan pesan mengembangkan sikap toleransi dan perdamaian. Oleh sebab itu, kita semua di sini yang mempunyai visi misi pengembangan budaya toleransi dan perdamaian merasa perlu untuk mendoakan beliau agar mendapatkan kesembuhan, kemudian mendapatkan sehat yang paripurna. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan beliau, agar selalu dapat memimpin umat Katolik dan umat manusia yang ada di muka bumi ini, selalu mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian demi ketertiban umat manusia hidup di muka bumi ini. Mari kita mendoa masing-masing untuk kesembuhan beliau. Mari kita mulai. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Masih ngomong apa lagi ini si Haji Habibie yang nggak punya otak ini? Tahap terbaru. Ini kan Panji Gumilang ini sudah tua, sudah bau tanah, tapi masih membuat tingkah. Kecurigaan saya hampir penuh tentang Saifuddin Ibrahim. Mungkin saja Saifuddin Ibrahim itu adalah utusan Panji Gumilang untuk memfitnah agama Islam. Karena Panji Gumilang selama ini tidak pernah berbuka suara tentang hal ini. Mungkin saja Panji Gumilang yang mendanai hal ini. Kenapa saya bilang seperti ini? Kan si Saifuddin Ibrahim pernah ngajar di Ponpes Al Zaitun. Kata Saifuddin Ibrahim dia guru besar. Dia menghina Islam, menghina Nabi. Yuh, kok seorang Ponpes Al Zaitun diam saja seperti Panji Gumilang? Hanya Ya nggak boleh ribut. Untuk apa? Itu kan pendapat saya. Ngapain Panji Gumilang ikut-ikutan ngomong dengan saya, ributin saya? Kalau ributin saya ya akibatnya nanti nggak bagus. Itu namanya tidak toleran dan tidak damai. Karena kita dalam Islam boleh ya berteman dengan orang non-muslim, bertetangga dengan non-muslim, membantu orang non-muslim. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik adalah yang paling bermanfaat buat manusia, bukan muslim saja. Kalau ada orang tabrakan, kita begitu mau bantu, ternyata kita dekat, dia pakai kalung salib, dibantu kah? Bantu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Yang tidak boleh hanya satu, jangan dukung ibadah mereka. Yang tidak boleh hanya satu, jangan dukung ibadah mereka. Jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Kalau ada datang di masjid ini minta sumbangan gereja, jangan diikuti. Tapi kalau menjalin apapun yang sifatnya bisa kemanusiaan, sosial, boleh. Ya sahabat, ternyata video seperti itu ya, sampai satu Indonesia heboh luar biasa mengenai Pompes tersebut. Saya jujur sebagai seorang non-muslim cukup kagum dengan pernyataan seorang Bapak Panji Gumilang ya. Dan cukup kagum juga dengan Pompes Al Zaitun, bagaimana mereka itu sangat menjunjung toleransi yang tinggi. Ya, kita melihat bagaimana Bapak Saifuddin dulunya di sana adalah guru dan akhirnya memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Tetapi saya belum menemukan satu video pun kemarahan daripada santri-santri Al Zaitun atau para ustadz-ustadz di sana atau guru-guru, bahkan pernyataan pimpinan Al Zaitun jika dia mengecam
atau mengancam Bapak Saifuddin Ibrahim. Tidak ada, sahabat. Saya malah menemukan ada satu video bagaimana video tersebut berjudul Pendeta dengan Santrinya. Waktu saya klik video tersebut, ternyata video itu bagaimana diskusi antara Bapak Saifuddin dengan para santri-santrinya yang terbina cukup luar biasa ya, dan hubungan yang sangat baik dan akrab begitu ya. Nah, saya heran di mana letak salahnya kalau orang membangun hubungan toleransi. Di mana letak salahnya jika ada orang yang mendoakan meskipun bukan saudara seimannya, mendoakan hal-hal baik kepada orang yang beda agama. Di mana letak salahnya, sahabat? Saya bingung ya. Di kekristenan kita memang heran dan sangat terkaget-kaget kalau ada orang protes ketika ada orang yang mendoakan meskipun beda iman. Kenapa? Karena di Kristen kita sudah sangat biasa mendoakan orang-orang meskipun beda iman. Ya, contoh saja kita selalu mendoakan Bapak Jokowi, Bapak Presiden, bahkan kita doakan Bapak Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, kita doakan gubernur, wakil gubernur, kita doakan, sahabat. Bahkan saya pernah menemukan sebuah ibadah itu mendoakan Habib Rizik, didoakan supaya dijamah oleh Tuhan. Dan ketika Habib Rizik pernah sakit, didoakan oleh Bapak Pendeta. Nah, di mana letak salahnya hal seperti itu? Saya heran ya. Apakah dengan caci maki, terus mengolok-olok atau memaki-maki itu baru kebenaran? Ya, saya termasuk orang yang acungi jempol ya buat Al Zaitun seperti yang saya katakan tadi. Mereka tidak pernah mengecam Bapak Saifuddin Ibrahim, tidak pernah, karena itu adalah hak pribadinya, urusan pribadinya memilih kepercayaannya. Jadi mereka saya melihat tidak pernah. Tetapi orang-orang yang di luar Al Zaitun ini yang banyak keberatan, sahabat. Di luar Al Zaitun ini yang banyak protes, yang ngecam Saifuddin Ibrahim. Sementara dari Al Zaitun sendiri mah santai-santai saja saya lihat. Ya urusan Pak Saifuddin kan begitu, sahabat. Nah, yang kedua yang mengherankan saya ketika para mualaf-mualaf ikut nimbrung mengomentari Al Zaitun. Heran saya ya. Para mualaf ini kan rata-rata saya melihat tidak pernah mondok loh, tidak mengerti tentang pompes gitu ya. Sudah ikut memaki-maki, mencaci maki Al Zaitun. Dan mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Oke lah kalau memang ada saudara-saudara muslim yang terlahir sebagai muslim ikut mengomentari, karena mereka lahir secara diazankan ya. Jadi mereka sudah langsung Islam. Oke lah, tetapi kalau mualaf-mualaf, mereka yang tidak pernah ikut pesantren, tidak pernah mondok, tidak pernah merasakan penderitaan atau beratnya menjadi seorang santri, ikut memaki-maki Al Zaitun ini. Heran saya, sahabat. Saya jujur ya, mungkin beberapa video pernah saya katakan, saya ini masih butuh bimbingan dari orang-orang yang terlahir sebagai Kristen, karena saya ini adalah hasil doa orang-orang yang terlahir sebagai Kristen. Ya, pasti mereka doakan saya sehingga saya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Gimana pun, sahabat, pasti mereka lebih paham tentang Alkitab, lebih paham tentang kekristenan dibanding saya adalah orang yang pemula di dalam kekristenan, kan begitu. Makanya saya termasuk jarang ya mengomentari para senior-senior Kristen, hamba-hamba Tuhan, pastor, romo, pendeta, karena menurut saya pengalaman mereka tentang kekristenan jauh dibanding saya. Saya ini apa, sahabat? Saya ini hanya orang yang baru 20 tahun percaya Tuhan Yesus. Jadi butuh banyak pembelajaran, butuh banyak bimbingan. Walaupun saya sudah pernah sekolah Alkitab, walaupun saya sudah berkali-kali ikut pemuritan, walaupun saya sudah berkali-kali menjadi seorang pelayan yang benar-benar pelayan di berbagai gereja, saya tetap masih butuh bimbingan dari orang-orang yang terlahir sebagai Kristen. Karena apa, sahabat? Ya mereka sudah pastilah lebih baik ya. Kenapa? Ya, mereka sudah sekolah minggu, pernah sekolah minggu. Saya tidak pernah sekolah minggu seumur hidup, dan tidak akan mungkin saya sekolah minggu, sahabat. Dari situ kan sudah nyata ya. Makanya saya pernah menangis ketika saya melihat sebuah ibadah sekolah minggu. Saya katakan kepada guru sekolah minggu, apakah saya masih bisa ikut sekolah minggu? Mereka tertawa, sahabat. Kenapa? Ada penyesalan saya. Kenapa tidak sejak dari dahulu saya kenal Yesus sehingga saya bisa menikmati indahnya ibadah sekolah minggu ini? Iya, karena saya sangat terpesona dengan bagaimana guru-guru sekolah minggu mengajari murid-muridnya dengan kasih, damai, toleransi, begitu ya. Bagaimana mereka bersukacita, bernyanyi, memuji Tuhan. Itu sangat indah sekali, sahabat. Jadi saya merasa, ya Tuhan, betapa menyesalnya saya
tidak pernah ikut sekolah minggu. Kenapa Tuhan kau panggil saya setelah umur saya segini? Saya katakan begitu ya dalam hati. Tetapi ya sudahlah, saya juga tetap bersyukur ya. Semua rencana Tuhan indah pada waktunya. Yeremia 29 ayat 11, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Jadi saya anggap saja itu damai sejahtera, sahabat. Walaupun dalam hati saya ada rasa sedih karena saya tidak pernah ikut sekolah minggu gitu ya. Karena sekolah minggu itu luar biasa gitu loh, sahabat yang terkasih. Nah, itu yang menjadi heran saya. Mualaf-mualaf ini yang baru mualaf sudah berani ya, kalau di dalam bahasa suku saya terlalu lancang sih mengomentari orang-orang yang lebih dahulu memahami Islam, terlahir sebagai Islam dan sesepuh di keislaman, dikomentari, diejek-ejek dan diolok-olok gitu. Saya kurang setuju sih hal seperti itu ya, karena bagaimanapun Ponpes Al Zaitun sudah melahirkan begitu banyak ustadz-ustadz, bahkan kihai-kihai, ulama-ulama yang berpengaruh di Indonesia dan di berbagai negara. Jadi para mualaf ini kan rata-rata saya lihat tidak pernah mondok ya, rata-rata ya. Mereka begitu jadi mualaf, ada yang 1 bulan mualaf sudah jadi ustadz, sudah jadi guru besar, sudah menjadi ahli agama. Heran kita. Bahkan yang mengherankan bagi saya ya, para mualaf ini sudah mengajari orang-orang muslim yang terlahir sebagai muslim, dan mereka merasa bahwa mereka lebih hebat daripada orang-orang muslim yang dari lahir gitu. Tetapi ini sebenarnya tidak bisa juga kita salahkan mualaf ya. Ya, sebenarnya ini karena ada euforia daripada saudara muslim yang terlahir sebagai muslim. Mereka memuji-muji, menyanjung-nyanjung, bahkan mengatakan mualaf lebih cerdas daripada kita yang Islam dari lahir. Wah, saya begitu kagumnya, Masya Allah, ternyata saya tidak ada apa-apanya dibanding para mualaf ini, katanya gitu. Ya, sehingga para mualaf ini berbesar hati, menganggap dirinya lebih hebat daripada muslim yang benar-benar terlahir sebagai muslim. Ya, puji Tuhan, sahabat, itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau saya sih ya, kalau pondok pesantrennya toleransi, mengajarkan, menghormati berbagai suku, ras, agama, saya acungi jempol, saya dukung. Maju terus Pak Panji Gumilang ya, maju terus menyampaikan toleransi, perdamaian. Ya, kiranya Tuhan memberkati Bapak dan kesehatan, murah rezeki, dan Tuhan menjamah hati Bapak dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Shalom.